10. Sosok legenda urban Indonesia yang mengintai logika. Beberapa sosok tidak lahir dari rahim, melainkan dari rasa takut yang mendalam. Mereka bukan sekedar hantu. Mereka adalah manifestasi dari trauma, rahasia, dan kesalahan masa lalu yang menolak untuk mati. Di episode cerita harian kali ini, kita akan mengungkap 10 sosok yang menjadi legenda urban misterius yang mungkin sedang berdiri tepat di belakang pintu kamar Anda sekarang. Nomor 1, si pemungut napas. Di sebuah blok apartemen tua di Jakarta, beredar kisah tentang pria dengan seragam teknisi yang selalu membawa tas perkakas berat. Dia tidak pernah bicara. Dia hanya mengetuk pintu kamar pada jam 3 pagi. Mereka yang membukakan pintu melaporkan bahwa pria itu hanya berdiri diam, menghirup udara di depan wajah mereka dengan sangat dalam, lalu pergi. Seminggu kemudian, penghuni kamar tersebut biasanya ditemukan meninggal karena gagal napas saat tidur. Nomor 2, nenek penenun takdir. Di pedalaman Jawa, ada sosok nenek yang terlihat duduk di pinggir jalan, setapak menuju hutan. Selalu sedang menenun kain putih yang sangat panjang. Jika Anda menyapanya, dia akan memberikan sepotong benang. Konon, panjang benang itu adalah sisa usia Anda. Yang mengerikan, beberapa orang mencoba memutus benang itu, dan mereka mengalami kecelakaan fatal. Di detik yang sama, benang itu terputus. Nomor 3, sang kurir pesan kosong. Seorang pria dengan motor tua yang sering terlihat di jalur Pantura pada malam hari. Dia akan mengejar kendaraan Anda dan memberikan sepucuk surat tanpa alamat. Jangan pernah membacanya di dalam kendaraan. Surat itu kosong. Tapi siapapun yang menatap kertas putih itu terlalu lama akan merasa pikirannya perlahan terhapus, hingga mereka lupa siapa diri mereka dan kemana mereka akan pergi. Nomor 4, gadis berwajah cermin. Legenda di sebuah sekolah tua di Bandung. Seorang siswi yang wajahnya tidak memiliki kulit, melainkan permukaan perak yang memantulkan wajah siapapun yang melihatnya. Jika Anda menatap wajahnya, Anda tidak akan melihat setan. Anda akan melihat versi paling buruk dari diri Anda sendiri. Trauma yang Anda sembunyikan akan muncul di wajahnya, memaksa Anda menghadapi kegilaan Anda sendiri. Nomor 5, pria tanpa bayangan. Dia bisa siapa saja, teman kantor, tetangga, atau orang asing di kereta. Dia terlihat normal, kecuali satu hal. Dia tidak memiliki bayangan, bahkan di bawah sinar matahari terik. Sosok ini dipercaya sebagai pencuri identitas dari dunia lain. Jika Anda menyadari dia tidak punya bayangan dan melakukan kontak mata, dia akan mulai mengikuti ritme hidup Anda, perlahan menggantikan posisi Anda di dunia nyata. Nomor 6, bocah pemegang lonceng. Di lorong-lorong rumah sakit tua, sering terdengar suara lonceng kecil yang berdenting pelan. Sosoknya adalah bocah laki-laki berpakaian pasien yang menyeret satu kakinya. Dia tidak menakut-nakuti. Dia hanya berhenti di depan pintu kamar pasien yang akan meninggal malam itu. Namun psikologi perawat terganggu, karena bocah itu terkadang juga berhenti di depan meja perawat yang sedang berjaga, sambil tersenyum tipis. Nomor 7, wanita peminta garam. Sosok ini sering muncul di desa-desa terpencil saat hujan lebat. Seorang wanita tua yang mengetuk pintu hanya untuk meminta segenggam garam.
Jika Anda memberinya, rumah Anda akan aman. Tapi jika Anda menolak, esok harinya, seluruh makanan di rumah Anda akan terasa seperti darah. Dan rasa haus yang luar biasa akan menyiksa Anda hingga Anda kehilangan akal sehat. Nomor 8. Arsitek tanpa kepala. Terikat pada bangunan-bangunan tua era kolonial, sosok ini terlihat memegang gulungan cetak biru yang berlumuran darah. Dia tidak mengejar manusia. Dia hanya terus mengukur dinding dengan jari-jarinya yang panjang. Keganjilannya adalah setiap ruangan yang dia ukur akan berubah dimensinya. Pintu yang seharusnya keluar justru membawa Anda kembali ke tengah ruangan yang sama. Nomor 9. Sang penunggu frekuensi. Sosok ini tidak memiliki fisik tetap. Dia adalah suara pria yang masuk ke dalam panggilan telepon pribadi atau Zoom meeting yang sedang sunyi. Dia akan membisikkan rahasia paling memalukan yang Anda miliki. Hal yang bahkan tidak Anda ceritakan pada Tuhan. Teror psikologisnya membuat korban merasa tidak pernah lagi memiliki ruang pribadi di dunia digital ini. Nomor 10. Sosok yang meniru suara ini. Legenda terakhir adalah tentang sang peniru. Dia tidak punya bentuk, tapi dia belajar dari apa yang kita dengar. Dia bisa meniru suara orang tua Anda, teman Anda, atau bahkan narator video ini. Pernahkah Anda merasa suara saya sedikit berubah di tengah video? Atau merasa ada bisikan pelan yang mengikuti kata-kata saya? Berhati-hatilah. Karena saat video ini selesai, suara yang Anda dengar di rumah Anda mungkin bukan lagi suara saya.